Selamat siang, Romo Samuel Pangestu, para Romo, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Pelantikan GBH tahun 2021-2024 Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Lagu pembuka, Puji Syukur 682. Marilah kita mulai Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat pagi, salam sehat para Romo, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, Romo. Apa kabar? Baik, Romo. Baik dan luar biasa pasti. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan telah berkarya dalam hidup kita, dalam diri kita. Terutama kasih yang nyata sehingga para Bapak Ibu bersedia menjadi Dewan Paroki Harian. Mengabdi kepada gereja dan kepada sesama pasti ya. Dan kita menjadi pelayan Tuhan, ya bukan pelayan umat, tapi pelayan Tuhan, di mana kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kepada kita umat Allah ya di Paroki Pamulang itu. Seputar itu kita akan merenungkan bersama. Kita juga mau berdoa khusus untuk umat Allah dan masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup, entah relasi, ekonomi, ada yang sakit, semoga berkat doa-doa kita, terutama dalam masa pandemi ini, mereka dipulihkan seperti sedia kala. Nah, mengawal ibadah kita, marilah kita hening sebentar, kita periksa bahan kita masing-masing, kita akui di hadapan Tuhan, kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman, dan juga gereja yang Tuhan berikan pada kita. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri, sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhanlah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat dengan-Mu, dan selalu rindu untuk tinggal bersama-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadat kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu di dalam mulutku.
karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikan dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu kepada istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan hidup. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu
bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil suci. Terpujilah Kristus. Kita hening sebentar. Saudara-saudara terkasih, masa pandemi membuat kita semakin jernih ya, semakin terang pikiran, hati, jiwa, raga kita, seperti langit yang selalu membiru itu ya, langit yang ya kita lihat begitu cerah biru ya, apalagi tadi pagi saya lihat juga jalan-jalan melihat langit yang biru, udara yang segar itu. Demikian juga mungkin jiwa raga kita semakin sehat, semakin jernih, dan dapat melihat Tuhan dalam hidup kita ini, melihat karya Tuhan dan karya kasih-Nya. Pengalaman Petrus, ini Petrus mengatakan begini ya, tidak langsung menurut saya. Ya tidak langsung kucuk-kucuk ya, maksudnya tiba-tiba sekonyong-konyong tuh seperti itu. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi, sabdamu adalah sabda hidup yang kekal, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu menurut saya nggak sekonyong-konyong ya. Karena kalau kita ingat, kita refer ya bagaimana Simon Petrus berkenalan dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus karena Andreas yang mengatakan ya, Yesus adalah anak domba Allah itu. Ya anak domba Allah yang berkenan pasti kepada Allah Bapa itu yang diperkenalkan Andreas kepada Simon Petrus, dan Yesus mengatakan pada Petrus bahwa engkau adalah Kefas, artinya Petrus ya, Simon jadi Simon Petrus itu, Kefas itu sungguh luar biasa, pengenalan secara pribadi yang sungguh-sungguh pengalaman dikasih Tuhan terjadi dalam diri Petrus sehingga diproses terus-menerus, dan akhirnya adalah dia mengenal Yesus sebagai identitasnya sangat jelas. Identitas Yesus atau jati diri Yesus sangat jelas, yang kudus dari Allah itu. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Itu gambarannya seperti itu. Terkasih, ini banyak orang yang nggak percaya loh, maksudnya jadi ya. Dan bahkan ada murid yang nggak percaya juga ya. Kalau dikisahkan itu sangat-sangat jelas bagaimana Yesus itu ingin memporak-porandakan kemapanan agama pada saat itu. Yang mereka menganggap bahwa umat Allah itu, orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh hidup menuju hidup kekal karena diberi makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah gitu. Hanya itu tok ya. Rezeki seperti rezeki mana itu diberi makan melalui Musa itu. Di zaman-zaman nenek moyang mereka. Mereka punya paham seperti itu. Dan oleh karena itu mereka yang sangat mengagung-agungkan Yesus, dan juga ada pandangan pada saat itu Yesus mau dijadikan raja karena Yesus tidak menggandakan roti. Hanya sekedar itu. Sekedar roti atau makanan duniawi itu. Nah, Yesus mengatakan itu nggak cukup.
itu nggak menjamin kamu menuju hidup yang kekal. Yang menuju hidup kekal harus mendengarkan perkataanku dan melakukan apa yang ku kerjakan, ku lakukan itu. Jadi itu yang membuat mereka tuh bingung ya, bagaimana, apalagi Yesus adalah roti kehidupan dari surga, yang turun dari surga, itu roti hidup yang turun dari surga. Itu mereka nggak paham, harus makan dagingnya. Itu menjadi itu gambaran mengenai ekaristi sebenarnya, bagaimana Yesus memberikan diri, awalnya dan sebagainya, sehingga menjadi karya penebusan kita menjadi putra-putri Allah. Kalau kita zaman sekarang tahu, kalau zaman yang Yesus itu tidak tahu. Saya ingin mengatakan pada teman-teman, pada DPH, pada para umat beriman, itu yang perlu kita refleksikan, bagaimana identitas jati diri Yesus kita kenal, kita mengalami itu sendiri sebagai pengalaman iman pribadi yang nanti dikumpulkan dalam suatu komunitas. Terkasih, itu diproses terus-menerus dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan Misa, dengan Rosario, dan walaupun online itu. Walaupun ada berbagai hal yang membuat kita tidak enak. Banyak hal yang kita terkukung dan lockdown itu. Nah, kita bisa melihat kita dipanggil, ya itu, yang apa yang Tuhan katakan, Tuhan lakukan, ya kita sebagai pengikut Kristus, kita melakukan itu semua. Tidak ada yang lain. Jati diri kita menjadi putra-putri Allah karena karya penebusan ini. Yang dilakukan Yesus dalam benarnya Injil Yohanes kan mengenai menyangkut ekaristi. Bagaimana pemberian diri Yesus itu sebagai contoh teladan bagi kita, sehingga kita juga DPH bisa memberikan diri kita sepenuhnya untuk kesejahteraan umat yang kita cintai dan masyarakat kita, semacam itu. Itu pemberian diri yang sungguh-sungguh total dari Yesus sendiri, dan saya merasa bahwa kita pun DPH para Romo juga harus memberikan diri dalam pelayanan ini sebagai pelayan Tuhan, ya. Kita harus melayani Tuhan dengan pemberian diri kita seutuhnya itu. Itu yang menurut saya penting. Dan mungkin nanti juga kita bertanya, apa upah saya? Dalam Petrus juga bertanya sebenarnya dalam Injil yang lain, upahnya apa ya? Upahnya ya hidup kekal itu, dan juga dapat 100 kali lipat dan 60 kali lipat di dunia ini. Jadi kita sangat damai, sejahtera, dan bahagia di dunia ini juga. Jadi surga sudah ada di sini dengan adanya kita ini putra-putri Allah yang menciptakan kerajaan Allah itu, di mana Allah meraja, kasihnya meraja itu. Baik, untuk kasih, bagaimana dengan implementasi pemberian diri itu? Itu kan nggak gampang ya memberikan diri itu ya pada keluarga. Artinya kalau pemberian diri kan kita membutuhkan reward nggak? Enggak, Yesus nggak pernah minta reward loh sama kita. Ya, dia memberikan diri nggak pernah minta kamu harus memberikan sesuatu pada, tidak. Dia sangat memberi dengan cuma-cuma, itu pemberian diri dengan gratis ya. Tidak membutuhkan reward dan sebagainya. Jadi itu ukurannya seperti itu, dengan tulus. Kita juga memberikan diri kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada gereja, kepada masyarakat kita dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana implementasi pemberian diri itu untuk Dewan Paroki Harian? Saya mengacu kepada bacaan yang kedua tadi. Bagaimana relasi Kristus dengan jemaatnya itu. Ya, 2 menjadi 1 itu, ya 2 menjadi 1 sangat-sangat kita menjadi kita itu karena apa? Karena Kristus dan jemaat. Jadi relasi Kristus dan jemaat, dan kita Bapak Dewan Paroki Harian dengan jemaatnya juga, dengan umat Allah yang kita layani itu seperti suami istri. Jelas ya. Jadi kalau yang Bapak Dewan Paroki Harian pasti punya pengalaman lebih hebat dan dahsyat. Dan yang saya tahu, sakramen perkawinan sampai begitu dijalankan begitu sangat baik, setia sampai 25 tahun, 50 tahun, karena apa? Ini kata kunci pemberian diri itu dalam bentuk apa? Bentuk artinya apa? Saya mendengar mereka bersharing, saya mendengar mereka, saya setuju dengan itu, bahwa mereka mengatakan pada saya, yang penting pasangan, masing-masing pasangan menerima pasangannya sebagaimana adanya itu. Dan sungguh-sungguh mencintai dia, mengembangkan dia, melindungi dia, dan lain sebagainya itu. Jelas ya, menerima dia sebagaimana apa adanya. Bagaimana adanya itu, dia seperti itu, dan mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi topik kita di arah dasar Kusparawuh Jakarta nanti, penghormatan martabat manusia. Ternyata sikap penghormatan martabat manusia terletak apa? Pada sikap. Salah satu pada sikap menerima diri kita
menerima orang lain sebagaimana adanya dan mengasihi dia sepenuh-sepenuhnya seperti itu. Ya itu nyatanya implementasinya sudah dilakukan oleh para ini menurut saya yang telah menerima saling menerima sakramen perkawinan itu, keluarga itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Kasih itu menerima, cintailah, oke lah apa adanya. Ya Romo Amir begitu ya, it's okay. Ya saya begini ya, it's okay. Ya tapi mencintai dia kita kembangkan Romo Amir, kita sayangi, kita lindungi, kita kita sepenuh hati. Walaupun kadang-kadang bisa menjengkelkan juga, bisa gitu ya. Ya juga macam-macam ya, enggak apa-apa ya. Itulah dia, itulah Romo Amir, itulah saya gitu kan. Anda bisa juga menjengkelkan juga dan lain sebagainya, atau cepat-cepat dan sebagainya. Tapi kita sebagaimana ada. Saya juga menerima teman-teman apa adanya, Pak Dewan Parokiharian Paroki Pamulang apa adanya, sebagaimana adanya, itulah itu yang Tuhan karuniakan pada kita. Kurang lebih gitu ya. Demikian juga dengan anak kita. Nanti anak kita ya pembantu karyawan rumah tangga itu kadang-kadang kita menganggap karyawan rumah tangga seperti kita. Nggak bisa, dia sebagaimana adanya. Kalau dia seperti kita, dia direktur. Ya gitu. Jadi kita harus berpikir logis lah menurut saya. Kalau Tuhan tuh menuntut kita sesuatu yang logis. Ya sabda yang hidup dan kekal itu benar, sabda yang menghidupi, jadi dinamis. Jadi itu yang menjadi dinamis ya. Jadi oke, ya nggak apa-apa. Ya jadi kita jadi lega ya. Kalau enggak nanti aduh capek deh gini oke, nggak apa-apa. Ya jadi mulai gitu ya. Jadi bagi saya itulah itu jati diri kita. Jadi orang yang sangat kenal dengan diri sendiri gitu ya. Sebagaimana adanya, inilah saya, dan saya juga mengenal dia adanya, jadi otentik ya. Jadi bukan yang pura-pura, yang ini dan sebagainya. Menurut saya itu tidak hidupnya tidak bahagia menurut saya. Dalam kepura-puraan dan sebagainya, oke, nggak apa-apa. Ya marah juga nggak apa-apa. Karena suatu saat orang bisa marah, nggak mungkin enggak. Ya tapi setelah itu sadar dan minta maaf, itu biasa itu menurut saya. Ya itu kurang lebih gambaran bagaimana kita sungguh-sungguh bersyukur dalam perayaan Ekaristi. Kita sebenarnya terus-menerus ya itu diolah, dimurnikan motivasi kita, diri kita menjadi pribadi yang otentik melalui perayaan Ekaristi ini. Kita memberikan diri kita juga apakah tulus, sepenuh hati. Maka kita diingatkan terus ya. Yesus pernah memberikan, dia kan memberikan segala-galanya untuk kita, untuk supaya kita memperoleh hidup kekal. Bagaimana dengan kita? Ya, semoga itulah surga. Apabila putra-putri Allah, Anda semua kita, ya pribadi yang dikasih Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan lakukan tadi, dengan perkataan dan perbuatannya sama, konsisten dengan. Itulah menurut saya dalam sakramen perkawinan, menurut saya sangat jelas hubungan Yesus dengan jemaat, relasi suami istri dengan suami istri itu dalam keluarga itu dengan anak dan sebagainya. Semoga dengan demikian kita dapat membangun keluarga kerajaan Allah ya, yang saling keluarga kan is okay ya, enak aja ya, nggak apa-apa ya. Keluarga mengasihi, maafkan, berkorban itu biasa. Bahagia juga ada di sana, jangan lihat-lihat hal-hal yang tidak bahagia terus. Pasti banyak hal yang membahagiakan dan menguatkan kita juga. Ya, jangan takut ya, Tuhan menyertai kita. Yang penting kita kenal Tuhan kita dan kita kenal diri kita, dan kita juga menerima ya sama kita, jemaat kita ya, umat kita ya seperti itu ya, oke lah. Ada yang begini dan begitu, biasa. Never mind, artinya tidak keberatan untuk macam-macam begitu, biasa. Ya, tapi kita tetap mencintai dia, kita tetap mengembangkannya, tetap macam-macam lah, kita berikan yang terbaik kepada mereka, itu pemberian diri yang utuh, yang terbaik kepada mereka itu. Semoga itu menjadi warna hidup kita. Di kantor pun sama ya, jadi di mana-mana warnanya seperti itu, sehingga kerajaan Allah yang marahin itu sungguh-sungguh nyata dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Selamat siang, Romo Samuel, Romo Amir, Romo Didi, dan Bapak Ibu Dewan Paroki Harian Paroki Pamulang. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Dewan Paroki Harian periode 2018-2021, maka telah terpilih dari antara umat yang akan bertugas melayani sebagai pengurus Dewan Paroki Harian _ pengurus Gereja Dana Papa PGDP
untuk periode 2021-2024. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami membacakan surat keputusan Bapak Uskup tentang pembebas tugasan dan pengangkatan ketua dan para pengurus Dewan Paroki Harian PGDP di Paroki Pamulang. Surat pembebasan tugas nomor 317-3/16.43/2021. Hal pembebasan tugas pengurus DP Rasul Barnabas Pamulang. Surat pembebasan tugas. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki KAJ tahun 2019 pasal 33 dan berdasarkan usulan Dewan Paroki Rasul Barnabas Pamulang dalam suratnya nomor 018-DP/7 tertanggal 15 Juli 2021. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, membebas tugaskan dengan hormat serta mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa mereka selama dalam tugas. Para anggota pengurus Dewan Paroki Rasul Barnabas Pamulang sebagai berikut. Ketua Umum, Pastor Kepala, Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SJY. Ketua, Pastor Rekan, Pastor Markus Apriyono SJY. Wakil Ketua 1, Franciscus Saverius Toto Pratowo. Wakil Ketua 2, Yosef Didit Sarwo Sunindyo. Sekretaris 1, Nikolaus Listio Nugroho Putro. Sekretaris 2, Anastasia Regina Nurindah Purnamasari. Bendahara 1, Aloysius Eko Sukwanto. Bendahara 2, Matias Sukiyadi Yohar. Koordinator Bidang. Koordinator Bidang Peribadatan, Andreas Rendro Pratikto. Koordinator Bidang Pewartaan, Valentinus Nugroho Sigit. Koordinator Bidang Persekutuan, Suster Maria Natalia Rita, SPM. Koordinator Bidang Pelayanan, Rosalinda Hutahayan. Koordinator Bidang Kesaksian, Nicholas Seno Pramudio. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan, Barnabas F.A. Bambang Heksayanto. Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Yohanes Agus Joko Mulono. Koordinator Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial, Ignatius Agung Budi Trianto. Wakil Koordinator 1 Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial, Bonifacius Wuryono. Wakil Koordinator Bidang 2 Bidang Pendampingan Teritorial dan Kategorial, Albertus Alex Gunawan. Surat pembebasan tugas ini berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2021. Jakarta, 26 Juli 2021, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Berikutnya kami bacakan surat pengangkatan kembali. Nomor 317-16.43/2021. Hal pengangkatan kembali pengurus DP periode 2021-2024 Rasul Barnabas Pamulang. Surat pengangkatan kembali. Sesuai dengan pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta tahun 2019, pasal 32 ayat 1, dan berdasarkan surat Dewan Paroki nomor 019/DP/7-Romawi/2021 tertanggal 15 Juli 2021. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo,
Uskup Keuskupan Agung Jakarta mengangkat kembali pengurus Dewan Paroki Rasul Barnabas Pamulang dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Umum Pastor Kepala, Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Ketua Pastor Rekan, Pastor Isidorus Didik Susanto SCY. Wakil Ketua 1, Endah Nawang Palupi. Wakil Ketua 2, Adi Prasetyo. Sekretaris 1, Nurindah Purnamasari. Sekretaris 2, Bondan Kironosasi. Sekretaris 3, Caroline Wiryadi. Bendahara 1, Eko Sukwanto. Bendahara 2, Sukiyadi Yohar. Bendahara 3, Maya Sisilia Kamil SPSI MAK. Koordinator Bidang Peribadatan A. Rendro Pratikto. Pewartaan Valentinus Nugroho Sigit. Persekutuan Gugup Sunarko. Pelayanan Nani Arfandani. Kesaksian Francisca Juariah SH. Pendampingan kategorial Pastor Isidorus Didik Susanto SCY. Perencanaan dan evaluasi SJ Aris Parjimanto. Penelitian dan pengembangan paroki BFA Bambang Heksayanto. Keamanan Alex Gunawan. Kekaryawanan Laniwati Angsana. Perawatan dan perbaikan gedung Agus Joko Mulono. Pengelola gedung MI Rarang Puspaning Tias. Revitalisasi gedung Bonifacius Ritih. Tim dan panitia Emin. Surat pengangkatan kembali ini berlaku untuk masa bakti 3 tahun terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2021. Jakarta, 26 Juli 2021. Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Demikianlah petikan surat dari Bapak Uskup. Yang kami hormati Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Kini para pengurus Dewan Paroki Harian PGDP yang baru telah siap untuk dilantik. Dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, mereka memohon agar Romo Samuel Pangestu, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, berkenan melantik mereka sebagai pengurus Dewan Paroki Harian PGDP secara resmi. Romo dan saudari-saudaraku yang terkasih, setelah saudara-saudari mempersiapkan diri menjadi pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, maka nyatakanlah kesanggupan saudara-saudari. Sebagai pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, bersediakah saudari-saudara menerima dan melaksanakan karya pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara melayani umat Allah dengan semangat gembala baik dan murah hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara untuk berkarya dengan berpedoman pada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dengan sungguh hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari-saudara untuk berkarya dengan setia dan penuh semangat kerja sama sepanjang masa bakti pelayanan? Ya, saya bersedia. Dan sebagai bukti kesanggupan saudari-saudara, silakan mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan umat beriman. Di hadapan Allah dan seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan karya pelayanan kami sebagai Dewan Paroki Harian di Paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas, sesuai dengan keputusan kami. Kami akan melaksanakan
tugas pelayanan dengan kesungguhan hati dan penuh rasa tanggung jawab demi perkembangan iman dan kesejahteraan umat Allah di paroki ini. Semoga Allah Bapa dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah menyatakan kesanggupan dan mengucapkan janji, tibalah saatnya saudari-saudara dilantik, bersiaplah melayani dalam karya pengembalaan Gereja Allah yang kudus. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama ini, saya Vikaris Jenderal Kusman Agung Jakarta, melantik pengurus Dewan Paroki Harian PGDP, Paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas, Kusman Agung Jakarta, periode 2021-2024, untuk melaksanakan karya pelayanan umat beriman sesuai sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati karya pelayanan saudari-saudara di tengah-tengah umat beriman dan masyarakat. Amin. Sebagai wujud kesiapan menjadi pelayan gereja, maka terimalah berkat Allah. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih saudari-saudara kami ini menjadi pelayan umat-Mu di Paroki Pamulang Santo Barnabas. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka telah merelakan diri untuk tugas pelayanan sebagai pengurus Dewan Paroki Harian PGDP. Dampingilah mereka agar dapat menjalankan pelayanannya dengan tulus hati, murah hati, dan penuh tanggung jawab. Teguhkanlah iman mereka, kobarkanlah semangat dan cinta kasih, agar mereka penuh pengabdian seperti Putra-Mu Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati saudari-saudara, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah jalan dan juga pembimbing kita. Maka marilah bersama Yesus membacakan doa kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Bagi gereja, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kepentingan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri, melainkan saling memperkaya dalam hidup Kristus. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan Tuhan. Ya Tuhan. Bagi intensi kita hari ini, bagi DPH
tahun 2018-2021. Semoga Tuhan Allah memberikan kesehatan, keselamatan untuk karya pelayanan di Paroki Pamulang selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah kami, ya Tuhan. Orang dalam kerajaan. Bagi DPH tahun 2021-2024, berilah kami semangat dalam pelayanan seperti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala baik dan murah hati dalam pelayanan kami di Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas. Marilah kita mohon kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Silakan Anda ungkapkan satu permintaan dalam hati. Marilah kita mohon, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tiada orang yang dapat sampai kepadamu selain melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Dia penebus kami dan pembimbing kami dalam perjalanan. Demi Dia yang berada di tengah-tengah kami, sudilah mengabulkan doa-doa kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dilanjutkan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah kami Roh Kudus yang menghidupkan kami di meja altar-Mu, Putra-Mu. Demi Dia tidak sendirinya kami bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan doakan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tahan-tintinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah Allah segala segala kuasa, kuasa, surga dan dan bumi bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya karena mengalami COVID-19. Dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus ini, memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Hindarilah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan kami terpisah dari-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Ya Tuhan, saya tidak dapat datang kepada saya, tetapi sabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sepenuhnya kepada
Antifon komuni, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, selama masih ada manusia, Engkau menyayangi kami dan mempersatukan kami dengan sabda Yesus Putramu. Kami mohon semoga kami tetap berpegang teguh padanya demi damai sejahtera di dunia, demi keadilan di antara umat manusia, serta demi masa depan siapapun yang dilahirkan di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Fikjen yang terkasih, Yes. Dan Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Fikjen. Kami sangat merasa diperhatikan dan dikasihi pada kesempatan ini, yaitu kami diberkati dan dilantik menjadi dewan yang baru. Semoga kami semua dapat menyelaraskan hati dan pikiran kami sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung, dan kami dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama di Keuskupan Agung Jakarta ini. Yang kedua, tentu saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Pengurus Harian periode yang telah lalu atas segala perjuangan dan juga menghantar kita sampai pada kesempatan ini. Dan juga bagi DPH yang baru, Romo berterima kasih juga dengan banyak pertimbangan Bapak Ibu pada akhirnya bersedia menerima tugas-tugas ini yang baru ini. Tentu saja situasi dan juga ada banyak keterbatasan di antara kita, terlebih lagi masa pandemi ini. Romo Fikjen selalu mengatakan, ayo ke dalam pelayanan kita harus berlari. Dan memang KAJ sangat berkembang dalam bidang pastoral, terutama di bidang IT dan juga sistem yang ada. Dan kita bersyukur bahwa sudah banyak pedoman-pedoman yang dibuat dari keuangan, dari buku Dewan Paroki, dan masih banyak yang lain lagi. Tentu tantangannya tidak semakin mudah. Romo Fikjen yang terkasih, Pak Toto itu sesepuh kami di sini mengatakan, oh dulu waktu saya jadi DPH berapa tahun, 10 tahun yang lalu nggak seperti ini ya, sibuk sekali gitu. Kepontal-pontal dia bilang gitu ya. Tapi memang ya itulah yang terjadi seperti sekarang ini, kita harus membangun bersama dengan segala kemampuan kita, dan tapi kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita ada dalam persekutuan dengan seluruh kuria KAJ ya. Dan juga kita bersama-sama di paroki ini. Bapak Kardinal juga dalam inspirasi menyiapkan Ardas, menyadari betul bahwa zaman kita tidak selalu lebih mudah daripada zaman para rasul dulu dalam mewartakan Injil. Lebih banyak lagi tantangannya. Maka Bapak Kardinal di bagian inspirasi itu mengatakan, dia mengutip dari 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Yesus sendiri dalam Matius bagian akhir mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan amanat dari Tuhan melalui umat yang telah memilih kita, dan semoga ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ini dengan kegembiraan dan sukacita. Sekali lagi Romo Fikjen, terima kasih untuk perayaan Ekaristi dan berkatnya bagi kami semua pada hari ini. Yes. Matur nuwun. Yes.
Saya ingin menyampaikan tadi salam doa berkat dari Bapak Kardinal. Bapak Kardinal hari ini kan ulang tahun tabisan uskup yang ke-24 episkopal. Dia bersyukur karena umat Allah begitu luar biasa, umat Allah Jakarta, Pak Romo dan sebagainya lah, pakai bersyukur atas semuanya. Propisiat kata Bapak Kardinal untuk kesediaan dan pemberian diri para Romo dan Dewan Paroki Harian Paroki Pamulang. Salam doa berkat untuk keluarga pasti. Saya juga mengucapkan propisiat kepada semua yang Dewan Paroki Harian yang PGDP yang lama maupun yang baru ya, propisiat atas ya segala pelayanan dan kesediaan Anda lah. Dan juga sampaikan terima kasih kepada anggota keluarga yang telah bersedia ya menyerahkan salah satu anggotanya untuk mengabdi kepada Tuhan dalam gereja dan Tuhan untuk masyarakatnya. Terima kasih banyak. Pasti upahnya besar di surga dan amin. Pasti sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarga pasti itu. Amin. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa memang benar nggak usah khawatir. Sepertinya Tuhan sudah menyiapkan juga Uskup Paroki Jakarta. Jadi saya merefleksikan pandemi COVID-19, Tuhan sudah menyiapkan kita dengan baik menurut saya. Jadi saya melihat Tuhan sangat menyiapkan KAJ sehingga tadi benar kata Romo Amir bahwa KAJ lebih sedikit siap kelihatannya untuk macam-macam hal, bakat ini, ilmu hidup, macam-macam gitu sehingga online lebih mudah untuk itu semua. Walaupun kita terpontal-pontal juga, pertama kali juga bengong, bermenung, apa harus kita lakukan. Tapi dalam pencarian itu Tuhan selalu menyertai kita, dalam misa, dalam rosario, dan ini pasti memberikan inspirasi banyak kepada kita. Jadi kita tidak sendiri, ini karya Tuhan, ini gereja Tuhan, ini dunia milik kita, milik Tuhan semua. Jadi tenang-tenang sajalah menurut saya. Just do it. Ya, lakukan saja yang sebisa kita ya, sisanya biar Tuhan yang menyelesaikan ya maksudnya sebisa kita, dan yang tidak bisa ya Tuhan pasti akan menyelesaikan, menyempurnakan dan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya pikir itu saja. Yang penting tadi menerima saya sebagaimana adanya ya. Saya juga menerima teman-teman juga sebagaimana adanya, tetapi saya mencintai Anda semua dengan sepenuh hati, sama juga Anda bisa dengan sepenuh hati. Itu ya, jadi itulah kita saling menghargai mata manusia. Saya propisiat tadi, saya ingin mengucapkan propisiat untuk ketiga kalinya, karena melihat ada kalau nggak salah wakil ketuanya perempuan ya. Iya, Romo. Iya, itu berarti mengulangi pada saat saya di Cikarang ya, tahun berapa long time ago gitu ya. Saya lagi nunggu-nunggu mana, saya selalu nyari, nggak ada perempuan yang berani atau memang gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, untuk tahun mendatang, yang penting semuanya setara ya. Ya, kalau penghormatan manusia kita setara ya, dan sebagainya. Saya sharing saja kemarin, sebelum berkat penutup ada sedikit panjang. Saya kemarin mendampingi OMK seluruh KAJ dalam sesi saya membuat permainan game semacam ini. Saya mengatakan dalam sesi saya, kalian nggak boleh manggil saya Romo. Manggil saya Samuel. Kalau manggil saya Romo berarti kamu saya denda goceng 5.000 ya. Itu menarik ya. Jadi bahan guyon, bahan itu menurut saya itu kesetaraan ya. Supaya nanti ngomongnya enak. Gitu ya, sama anak-anak kita juga gitu, jangan jadi so tua jadi orang tua yang benar. Kita sama anak kita menjadi sahabat, bukan? Jadi mereka jadi lebih enak kalau ada persoalan, apalagi di masa pandemi ini kan mereka tertekan juga. Ya mau ngomong sama siapa lagi, sama orang tuanya sok-sokan jadi orang tua kan menurut saya enggak. Ya kita dititipin anak kita untuk menjadi sahabat, yang menjadi teman, friend. Kalau perlu hangout bareng ke mall kemana, itu seperti orang-orang muda keren gitu ya. Orang-orang jadi masa dia bisa ada tempat perlindungan, tempat ngatur col dan lain sebagainya. Itu juga hasil retret kami para Romo mendampingi OMK dan remaja, biasanya mereka kesulitan berdialog dengan orang tua. Mulai tahun depan tidak ada lagi ya, yang ada adalah semartabat, kita menghargai dia sebagaimana adanya ya. Mulai saya nanti pasti khotbah lagi panjang, nanti kita
saya banyak pikiran saya untuk ngomong tentang hal itu ya. Semoga nanti kita ketemu, kita bisa bincang-bincang lagi. Dari saya cukup. Terima kasih banyak atas segala-galanya. Terima kasih Romo. Romo Amir dan Romo. teman-teman, Terima Bapak kasih. Ibu. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kita siapapun apapun kita ini. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, pelayanan kita sudah selesai. Pergilah dengan damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai jumpa. Iro. Terima kasih Romo Samuel. Kita foto nggak? Foto dulu. Oh iya, foto.